Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, para asatidah dan ustadzat, ikhwah dan akhwat, dan para anak-anakku sekalian, al-abna wal banat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Dan secara khusus kepada unsur pimpinan, ya ustadz kita, ketua Stiba, hafizahullah, dan para wakil-wakil ketua, dan para asatidah dosen, dan juga mungkin pengelola yang hadir bersama kita, ikhwah dan akhwat, dan juga kepada para orang tua yang membersamai kita dalam kesempatan pagi menjelang siang ini, dan tentu saja pada anak-anak kita yang kita banggakan, yang kita cintai, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah kita hadir bersama antum sekalian, dan kami diminta untuk hadir juga dan menyampaikan beberapa kalimat-kalimat, walaupun sebagaimana yang disampaikan oleh ustadz kita tadi, oleh mudir kita, bahwa apa yang disampaikan oleh Akh Syukur tadi telah dia telah sangat cukup pesan dan kesan yang sangat dari Al-Akh, apalagi juga telah ditambahkan dan disempurnakan oleh mudir kita. Jazahumallahu khaira. Dan sebentar juga insyaallah akan ada beberapa pesan-pesan dari para asatidah yang lainnya. Namun adaan lil amanah, maka izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini insyaallah secara singkat. Yang pertama, sering kami ulangi bahwa momen seperti ini seharusnya menjadi momen yang kita selalu tunggu-tunggu, dan bukan karena setelah ini kita akan liburan, ya walaupun tadi Al-Akh bilang ya ini acara yang dirindukan, karena setelah ini momen yang paling dirindukan yaitu momen liburan, ya. Inilah memang manusia, ya, dia melakukan kegiatan untuk berlibur, ya, sehingga kapan ada momen libur itulah yang paling ditunggu-tunggu. Kapan tarbiyah libur, senang, ya. Kapan ada dosen yang tidak datang, senang juga mungkin, ya. Jadi kita melakukan aktivitas untuk kita segera berpisah dengan aktivitas tersebut. Ala kulli hal, ini mungkin tabiat ya manusia, dan kita semuanya merasakan seperti itu. Namun yang kami mau katakan bahwa kenapa kita rindu dengan kegiatan seperti ini, karena inilah di antara kegiatan-kegiatan terbesar yang mengumpulkan kita semuanya, ya. Suasana yang seperti ini, ya, mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan yang lain, tapi rasanya suasana keimanannya dan ukhuwahnya tidak seperti ini, ya. Ada beberapa momen-momen yang melibatkan juga mungkin kalangan eksternal, tapi rasanya duduk bersama dengan para asatidah dan antum ini dalam suasana yang seperti ini begitu membahagiakan hati-hati kita dan meningkatkan iman kita. Sekedar duduk bersama antum saja itu sudah merupakan keindahan dan kelezatan dunia, ya, sebagaimana dikatakan sebagian salaf. Apatah lagi kalau kita menyempurnakan pertemuan ini dengan saling bernasihat, ya. Jadi nasihat pertama saja tadi sudah masya Allah sangat-sangat berkesan. Karena itu haflatul ikhtitam seperti ini adalah haflah yang kita tunggu-tunggu, karena dia bisa meningkatkan kualitas keimanan kita dan ukhuwah di antara kita. Dan sering juga kami sampaikan, ya, di antara dalil yang disebutkan oleh ulama kita bahwa kita memang perlu ada selalu al-bada'ah wan nihaya, al-bidayah wan nihaya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang salam ketika menghadiri majlis dan ketika meninggalkan majlis dalam Ashabus Sunan dikatakan
Falisatil ula bi ahaq minal akhirah. Tahiyah itu ucapan salam ketika baru masuk di majlis kita, lalu setelah mau meninggalkan majlis. Tidaklah salam yang pertama ketika bergabung di majlis lalu lebih afdol dan lebih pantas daripada salam yang terakhir ketika ingin meninggalkan majlis. Maka kira-kira demikian. Bukan cuma haflatul iftitah yang perlu untuk kita hadiri, perlu juga ada haflah ikhtitam. Dan masing-masing memiliki muatan tersendiri yang tidak bisa tergantikan. Di haflatul iftitah kita telah diajarkan rancangan-rancangan bagaimana kita memulai kuliah kita. Dan di haflatul ikhtitam seperti ini kita diajak untuk kembali melihat kilas balik dan apa-apa yang telah kita lakukan, ya, yang dibahasakan tadi oleh ustadz kita dengan muhasabah, ya, dengan muhasabah hasilan akademik dan kemahasiswaan anak-anak kita. Dan mungkin sebentar lagi, kurang sepekan mungkin, kita akan melihat hasil-hasil secara akademik, ya, hasil-hasil secara akademik kita. Walaupun itu juga nilai tidak menggambarkan sepenuhnya terhadap sejauh mana keberhasilan akademik kita. Mungkin ada yang mumtaz, ada yang jayyid dan seterusnya, tapi itu bukan tolak ukur satu-satunya. Segitulah tingkatan ilmu yang kita miliki dalam satu semester. Ya, boleh jadi ada yang lebih, ya, tapi mungkin dari sisi angka akademiknya tidak lebih tinggi daripada temannya, tapi dari sisi pemahaman dan kekuatan ilmunya sebenarnya lebih. Ala kulli hal, itu hanyalah satu-satu gambaran. Tapi ada nilai-nilai yang tidak terukur, yang tidak akan dikeluarkan dalam bentuk nilai-nilai, yaitu apa saja yang telah kita lakukan selama di sini. Padahal semua yang ada di ma'had ini akan menjadi saksi, ya, akan menjadi saksi. Masjid-masjid ini akan menjadi saksi. Siapa-siapa yang rajin mendatanginya di awal azan, siapa yang sering datang tapi juga sering datang terlambat dan paling cepat juga keluar, ya. Atau mungkin ada masjid ini akan menjadi saksi, ada sebagian yang jarang kelihatan, ya. Seakan-akan kita juga akan menjadi saksi bagi kita. Sebagaimana kita juga di kelas, ya, dan ini juga kita para dosen, ya, Allahul musta'an, kita semuanya akan dipersaksikan oleh kelas-kelas yang tempat kita mengajar dan tempat kita belajar. Apa yang telah kita lakukan di sana? Ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi kita. Tidak akan kita umumkan karena kita juga tidak tahu. Kita juga tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui hakikatnya. Ini perlu juga menjadi bahan muhasabah bagi kita. Ya, kita tidak cukup merasa puas dengan hasil yang telah kita lakukan, tapi mari juga kita masing-masing bermuhasabah, kira-kira apakah dia telah melakukan yang terbaik untuk akhiratnya. Apakah memang pelajaran kita di kelas, pelajaran kita di ma'had adalah wasilah untuk kebahagiaan kita yang paling hakiki di akhirat kelak. Dan berapa banyak orang yang tidak terbiasa dengan muhasabah itu akan kaget, ya. Orang-orang yang Allah katakan nasullah, ahsahu Allahu wa nasuh. Allah tulis, catat, dan mereka lupa. Kenapa mereka lupa? Karena mereka tidak pernah mencatat sebelumnya. Mereka tidak tahu itu, ya. Mereka tidak pernah mengadakan muhasabah sebelumnya. Mali hadal kitab la yughadir saghirah wala kabirah illa ahsaha. Sampai-sampai dia seakan-akan menyalahkan kitab yang ternyata mencatat segala sesuatu. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Akan Allah tampakkan apa yang tidak pernah mereka duga sebelumnya akan tampak. Maka ini tetap, ya, perlu menjadi bahan muhasabah bagi kita, dan semoga, ya, apa yang telah kita lakukan sejak awal sampai akhir ini menjadi hasil yang terbaik, dan kita dengan muhasabah apa yang baik kita bisa pertahankan, bahkan kita tingkatkan, dan apa yang kurang bisa menjadi bahan kita untuk beristighfar kepada Allah. Salah satu hadis yang walaupun ada khilaf tentang rafa' dan waqafnya, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang yang nanti kelak di hari kiamat setelah melihat catatan-catatan amalnya, dan kita semuanya akan melihat catatan amalan kita. Kafa binafsikal yawma alayka hasiba. Kita saling membaca rapor kita masing-masing,
Beruntung kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang mendapatkan dari raportnya itu kebanyakan yang tertulis adalah kalimat-kalimat istighfar. Kalimat-kalimat istighfar. Dan kalimat istighfar ini biasanya banyak terlontar, terucap oleh orang yang selalu bermuhasabah, ya. Adapun orang yang jarang bermuhasabah, dia akan terus dalam kelalaiannya dan jarang menyadari kesalahan dan kelalaiannya. Karena itu mari kita menjadikan ini momen untuk muhasabah masing-masing kita dan untuk lebih baik ke depan. Dan siapa yang sudah baik, maka lanjutkan dan lanjutkan. Apa yang telah kita capai ini belumlah penutupan. Kita telah menutup semester ini, masih ada semester-semester depan dan boleh jadi, ya, kita tidak tahu akhir hidup kita, ya. Maka selalulah siapkan untuk yang terbaik bagi kehidupan kita. Sebagaimana kata Syekhul Islam, man al-ibrah laysatil ibrah binaqsil bidayah walakin al-ibrah bikamalin nihayah. Jadi bukan penting, ya, bukan terlalu penting bagaimana kita dalam pendahuluan, tapi bagaimana kesempurnaan akhir kita. Dan ini juga kami mau ingatkan khususnya anak-anak kami di PM7, ya, PM7 yang sebentar lagi akan punya kesibukan yang lain, tidak lagi kita akan lihat di kelas, ya. Kami ingatkan bahwa perjalanan di Mahat memang belum perjalanan terakhir, masih ada kehidupan yang akan menantang kita kelak. Tapi paling tidak, ya, ini menjadi bahan bagi kita di Mahat ini. Seharusnya Mahat ini dengan keberadaan kita di PM yang terakhir harusnya kamalun nihayat, ya, nihayat yang terbaik, innamal amal bil khawatim. Dan jangan sampai ada terkesan, dan ini perlu untuk kita ingatkan sejak awal kepada kita semuanya, jangan sampai ada terkesan bahwa ketika ada seorang yang kelihatan semangat, kelihatan begitu taat, begitu soleh, begitu, ya, tadi yang mewakili kita semua mahasiswa baru, ya, tadi sempat kami saling menoleh dengan mudir, kenapa yang kesan pesan ini mahasiswa baru, ya, baru berapa lama bersama dengan kita, namun masya Allah sangat mengena, ya, nasihatnya. Tapi kita tidak ingin ada kesan bahwa ketika kita mendengarkan itu bilang, itu kan masih baru, nanti kalau dia sudah lama dia tahu sendiri bagaimana hakikatnya, ya. Maka ketika ada orang dilihat masih rajin-rajin ta'lim, rajin tarbiyah, semangat pergi ke masjid di waktu-waktu yang awal, itu masih anak baru. Lalu setelah PM-nya bertambah terus, akhirnya hilang semua semangat itu. Tidak kita inginkan seperti itu. Kita inginkan, ya, makin hari berlanjut berlangsung kita makin terbaik. Dan yang jadi teladan bagi kita lah ikhwah-ikhwah kita di PM-PM atas, ya. Antum punya tanggung jawab besar untuk menjadi teladan bagi adik-adik antum. Jangan sampai adik antum nanti mengatakan untuk apa kita naik, karena ujung-ujungnya kita juga akan seperti fulan umpamanya, ya, jika ada fulan yang tidak memberikan kesan baik untuk junior-juniornya, ya, untuk adik-adiknya di bawah, ya. Ini sekedar mengingatkan, mungkin tidak ada pada PM7, tapi sekedar mengingatkan semuanya, ya, bahwa seharusnya kita menuju yang paling amsal dan amsal, ya, dalam kehidupan kita, karena itulah yang paling kita inginkan, ujung atau penghujung yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, sebelum kami buka, ya, sebenarnya sudah lama dari tadi dibuka, ya, tapi dia ada lagi buka secara resmi, ya, kegiatan ini. Kami mau tutup, tapi bukan dengan pantun, ya, saya tidak biasa berpantun, ya. Tadi ya syukur masya Allah sudah menutup dengan pantun. Dan ini satu fenomena yang cukup bagus juga, ya, kalau pantunnya bermutu, menutup dengan pantun, ya. Tapi kami mau tutup dengan yang lain, ya. Di antara kebiasaan salaf dalam menutup, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa jarang sekali Nabi SAW menutup majelisnya kecuali dengan membaca doa, ya, Allahumma qsim lana min khasyatika, dan seterusnya, ya. Itu satu sunnah, ya, menutup, mengakhiri majelis. Yang ini belum berakhir majelis, maka kami tidak tutup dengan itu. Kemudian sahabat, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir atau dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Asr, dan disebutkan dari periwayatan Imam Tabrani dengan sanad yang insyaallah bisa
dijadikan sebagai dalil bahwa para sahabat ketika mereka ketemu dan berpisah, mereka berpisah dengan saling mengingatkan dengan surat Al-Asr. Ini kebiasaan sahabat ketika ketemu dan ketika berpisah. Dan tabi'in, ini yang kami akan tutup dengan perkataan dari Maqil bin Ubaidillah Al-Jazari, salah seorang atba' tabi'in, wafat tahun 166 Hijriah. Beliau mengatakan kanal ulama, adalah para ulama. Jadi mungkin beliau menukil dari ulama-ulama yang beliau dapatkan dari kalangan tabi'in. Idal taqaw, ketika mereka ketemu, yusuna bihadhil kalimat, mereka saling atau yatawasawna bihadhil kalimat, mereka saling berwasiat dengan kalimat-kalimat ini. Wa idza ghabu kataba ba'dhum ila ba'd, dan kalau mereka sudah pisah tidak ketemu, maka saling menulis pesan di antara mereka dengan 3 pesan ini. Jadi ketika mereka ketemu, mereka berpesan dengan pesan ini. Ketika mereka berpisah juga, maka pesan secara tertulis mereka kirimkan sesama mereka. Menurut beliau yang paling sering diulangi ada 3 kalimat, yaitu perkataan man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa yang memperbaiki sarirahnya, perbuatan-perbuatan yang tersembunyi hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, amal-amal yang khabi'ah, maka Allah akan perbaiki juga dirinya dalam keadaan dia bersama dengan orang banyak. Yang kedua adalah waman aslaha bainahu wa bainallahi kafallahu lahu bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah cukupkan hubungannya dengan manusia. Allah juga akan menjadikan manusia senang dan cenderung dengannya. Allah akan menjadikan manusia juga cinta kepadanya karena Allah telah mencintainya, karena dia juga adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa man ihtamma bi amri akhiratihi kafahullahu amra dunyah. Siapa yang senantiasa memberikan perhatian kepada akhiratnya, Allah akan mencukupkan baginya urusan-urusan dunianya. Ya, maka inilah yang sangat mungkin kita lakukan. Ya, kita tidak meninggalkan dunia, tapi kita menempatkan dunia dan akhirat secara proporsional, dan kita tahu porsi terhadap akhirat seharusnya lebih besar, dan kita tidak melupakan dunia, dan Allah akan memberikan jaminan yang terbaik untuk dunia kita ketika selalu ham kita adalah akhirat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita demikian. Dan barakallahu fikum atas kesempatan ini, dan kami tutup ya, atau dengan ini ya, ini ditutup dan segera diakhiri sebentar ya. Kita dengan ini maka kegiatan kuliah tutup ya, haflatul ikhtitam kita nyatakan dibuka secara resmi ya. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.